Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Dalam malam puncak peringatan 76 tahun Kelurahan Panggung Harjo, Sewon Bantul, kebareng merwangani tumuju wonten ing Sasana Adicara ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun Pak Lurah Apoteker Wahyudi Anggoro Hadi Sarjana Farmasi. Bapak Toto. berkahi kilating sekeluarga masyarakat Desa Pangharjo. Mugi-mugi mawon estu majelis ingkang sae punika kanthi niatan ingkang sae punika Gusti Allah tansah paling ridho barokah manfaat dunya dunya akhirat Allahumma amin. Para ibu, para bapak, para sedaya ingkang estu kita hormati, dalu punika kita nyuwun berkah dhateng panjenengan sami wontenipun ingkang 76 tahun Desa Pangharjo ingkang mapan dan kawasan budaya Karangputri. Terus Karangputri menika merupakan upaya menjadi salah satu upaya dari pemerintah Desa Pangharjo untuk mengembalikan kebudayaan sebagai basis nilai, ingkang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia oleh kebudayaan dikonsepsikan sebagai unggah ungguh utawi tata krama, dan itu disimpan pada bahasa ibu. Salah satu pembentuk tata krama adalah bahasa ibu, di mana makna bahasa ibu itu tersimpan pada aksara. Sehingga itu yang kemudian membedakan antara aksara Jawa dan alfabet. Karena aksara Jawa itu tidak hanya sistem penanda, tetapi juga sistem nilai. Hubungan manusia dengan Tuhan itu ketemunya di rahim, dan oleh kebudayaan kemudian dikonsepsikan dalam satu bentuk bangunan yang bernama yoni. Dan di Panggung Harjo itu ada nama Panggung Praja yang merupakan representasi atau gambaran dari rahim. Hubungan manusia dengan alam itu ketemunya di tanah, air, dan udara, di mana tanah, air, dan udara itu tersimpan dalam pepohonan, dan pepohonan yang paling dekat dengan manusia yaitu adalah tanaman-tanaman, sehingga kemudian kebudayaan mengkonsepsikannya dalam satu bentuk yang kita sebut sebagai Karangputri. Jadi Karangputri itu adalah karangnya, putri itu adalah tunas. Sehingga kemudian bagaimana kemudian karang itu dipenuhi dengan tunas dalam rangka untuk membangun ketahanan pangan. Masyarakat Jawa menyimpan karbohidrat dalam umbi-umbian, menyimpan protein dalam hewan piaraan, menyimpan vitamin dalam tanaman buah, menyimpan mineral dalam tanaman sayuran, menyimpan obat-obatan dalam akar batang daun dan rintang, dan itu semuanya ada di karangan. Sehingga kemudian bisa mempunyai kemampuan untuk bertahan melebihi kemampuan masyarakat kota karena sumber airnya dekat. Tetapi yang paling penting dari Karangputri adalah bahwa kemudian kita tahu sumber pangan kita. Hari ini kita sangat berjarak dengan apa yang kita makan, sehingga kita kehilangan toleransi terhadap makanan. Kita juga mengelola satu unit usaha pengelolaan sampah. Setiap harinya itu menerima kurang lebih sekitar 1 ton sampah sisa makanan. Itu setara dengan 5.000 piring setiap harinya. Itu dibuang-buang di
manusia, karena memang kita sudah tidak lagi berinklusif, kita sangat berjarak dengan apa yang kita makan. Ini upaya untuk kemudian menjadikan kawasan budaya Bio Parangtritis sebagai upaya untuk mengkonservasi nilai-nilai kebudayaan yang ada di Pekalongan. Dan yang menarik bahwasannya ketiganya itu adalah merefleksikan sosok ibu. Jadi bahasa ibu, lahir itu adanya di ibu, dan Pekalongan itu adalah budaya ibu. Karena budaya bapak itu ada di sawah. Sehingga upaya kita untuk kemudian menjadikan desa sebagai kebudayaan sebagai basis nilai itu secara tidak langsung adalah wujud penghormatan kita atas ibu. Ada dua sosok, ada dua orang yang kebaikannya itu tidak mungkin kita balas dengan apapun, bahkan dengan dunia seisinya, sebanding dengan kebaikan yang telah diberikan oleh dua orang. Yang pertama adalah kebaikan yang telah diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya, dan yang kedua adalah kebaikan yang diberikan oleh guru kepada muridnya, sehingga kemudian kepada keduanya tidak ada kata lain selain memuliakan ibu, memuliakan guru. Sehingga harapannya adalah ini meneguhkan kembali penghormatan kita kepada dua sosok yang telah menjadi bagian dari pembentuk hidup kita itu. Dan khusus malam hari ini budaya Parangtritis adalah kita dedikasikan, kita tunjukkan bagi simbol, bagi ibu, dan para ibu-ibu yang ada di desa Pangajo. Dan malam hari ini kita estu matur nuwun berkaturan ingkang sampun paring mungkin kemarin itu mereka sakit memberkahi teman-teman sedaya warga masyarakat desa Pangajo. Dinapunten sedaya atas lakukan sekitar hukum di mawon belum pangaden dan kadang ingkang saged kita aturaken aturun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Matur nuwun Pak Wahyudi, kami dari Sanggarana Alam ikut mengayu bagyo hari ulang tahun Panggung Harjo yang ke-76. Saya sangat bersyukur karena mungkin istilah Karangkitri itu sudah agak asing di telinga kita sebagai orang Jawa. Nah, ini Pak Wahyudi menggulirkan istilah ini kembali, dan supaya kita mengingat bahwa di sekitar kita itu banyak berkah yang kadang kita lupakan karena kita sudah terjebak dengan hal-hal yang baru, kemudahan-kemudahan yang sebetulnya semu. Misalnya makanan kita sekarang bisa GoFood kapan aja bisa, dan akhirnya itu kita melupakan apa yang ada di depan mata. Nah, jangan sampai pendidikan kita juga terjebak pada teknologi yang sudah semakin maju dan kita melupakan kearifan lokal. Jadi saya bersyukur sekali Pak Wahyudi mulai kembali lagi bahwa kita supaya menggali kearifan yang sudah didahului oleh nenek moyang kita. Kita sebagai negara agraris, tetapi ternyata sampai hari ini makanan pokok kita masih 70% impor. Kita negara maritim, tetapi garam juga impor. Nah, ini mestinya menggelitik kita bagaimana supaya kita sadar kembali gitu ya. Kita mulai ketika mungkin kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kita dan pendidikan kita justru seringkali mencabut kita dari akarnya. Jadi bagaimana sebetulnya pendidikan itu harus sesuai dengan hidup dan penghidupan. Bagaimana pendidikan itu mengoneksikan diri kita dengan alam semesta, mengoneksikan kita dengan sesama gitu ya. Bukan kita belajar dari antah berantah. Nah, ini yang kemudian seringkali ketika orang-orang desa sekolah di kota,
kemudian sudah menjadi sarjana, ketika pulang kembali ke kampungnya menjadi orang asing di kampung sendiri. Nah, ini mestinya sekarang kita kritisi, dan terima kasih ini Pak Lurah Panggung-Harjo sudah merengkuh sekolah di sini, pemekaran dari Sanggar Anak Alam. Di sini ada sekolah akar rumput nih, yang disingkat Sekar, yang nantinya juga difasilitasi oleh Pak Wahyudi, dan semoga upaya kecil ini bisa mengembalikan atau mengingatkan kita kembali bahwa kita juga belajar dari hal yang paling dekat di sekitar kita, sehingga nanti kedaulatan pangan juga akan bisa kita rebut kembali. Misalnya sekarang isu-isu stunting itu juga bukan karena kemiskinan saja, tetapi juga karena kesalahan dari pola makan. Nah, ibu-ibu ini punya peran yang sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana ketika gizi menu di rumah ini sangat terpengaruh oleh ibu. Nah, saat ini dengan Karangkritik tadi itu adalah wahana yang bisa dipekonah oleh ibu-ibu, dan bagaimana ibu menjadi panglima dalam kecukupan pangan untuk anak-anak kita. Tidak hanya tapi juga makanan yang berimbang, makanan yang bergizi yang bisa kita upayakan di lingkungan kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat menyongsong 76 tahun. Semoga Panggung-Harjo semakin kuat. Terima kasih.